Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 616-620. Jericho Lee. Dia ternganga, garis-garis hitam di dahinya, dan tiba-tiba merasa bahwa pria ini berada di luar imajinasinya. Tampan, romantis. Terima kasih untuk orang ini. Para istri. Berani mencintai orang ini, juga seorang master bidang cinta. Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Pria itu meraih tangan Jericho Lee dengan ekspresi sedih. Dokter, Anda harus membantu saya. Saya satu-satunya anak di keluarga saya. Orang tua saya adalah putra satu-satunya. Jika saya mengalami kemandulan, keluarga kami akan menjadi yang terakhir. 1. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata, awal hari ini tahu kenapa. Selama kamu meminum ramuan Qianyuan untuk pengkondisian, tidak akan ada masalah, apalagi kemandulan. Mendengar ini, pria itu menghela nafas lega, itu bagus. Saya pikir saya akan mati dan mati. Jericho Lee berkata dengan marah, tetapi saya mengingatkan Anda bahwa selama periode meminum ramuan Qianyuan, tidak peduli apa, Anda tidak dapat berhubungan seks lagi, jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa jika Anda melakukannya. Tidak hati-hati untuk memiliki gejala langsung. Ini perintah dokter. Pria itu segera mendengar 3 kata angin, wajahnya pucat pasi, dan dia mengangguk dengan cepat, bagus. Aku akan minum obat tepat waktu, dan aku tidak akan main-main lagi. Manusia tidak minum obat tepat waktu, maka ia tidak akan langsung masuk angin. Alasan Jericho Lee mengatakan itu adalah untuk mengintimidasinya. Itu karena sulit baginya untuk memiliki ingatan yang panjang dan mengatur perilakunya tanpa mengancam. 5 menit kemudian, pria itu meninggalkan klinik dengan membawa resep. Hahaha. Defisiensi ginjal. Itu membunuhku. Betapa lucunya penampilannya. Begitu mereka pergi, Gusun dan Meng Ping, yang telah bertahan lama, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tawa mereka yang liar dan tanpa hambatan terdengar di ruang rawat jalan. Melihat 2 orang yang tertawa di mana-mana, Jericho Lee berkata, hati-hati dia mendengar ejekanmu. Kembalilah dan bertarung. Tidak mungkin. Orang-orang sudah pergi. Mereka tidak dapat mendengarmu. Gusun tidak berpikir demikian. Benar. Aku sudah pergi. Meng Ping ceroboh dan tidak peduli. Jericho Lee bersenandung, saya tidak yakin. Anda tahu, ada banyak masalah medis sekarang. Ketika mereka mendengar ini, mereka tiba-tiba bergemerincing dan berhenti berbicara. Saya berpikir, apakah pria itu benar-benar akan mendapat masalah medis? Melihat penampilan mereka, Chang Xuandai menatap Jericho Lee dengan wajah pucat, oke. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak banyak masalah medis. Tuan, jangan hancurkan platform saya. Jericho Lee tidak berdaya. Kalian anak muda suka bercanda, kata Chang Xuandai sambil meniup janggutnya dan menatap. Anak muda zaman sekarang, kalau tidak memperhatikan tubuhnya, mereka tahu bagaimana menjadi romantis. Benar-benar tidak sebaik satu generasi. Petik 2. Saat istirahat makan siang, saat makan di kantin, banyak dokter dan perawat yang berinisiatif duduk di sampingnya dan menyambutnya dengan hangat. Beberapa perawat kecil yang cantik terus mengedipkan mata, yang membuat Jericho Lee terdiam. Saya tidak menyangka saya begitu populer, desah Jericho Lee. Zhen Zixue memberinya mata putih yang menawan, ayolah, jangan bau. Ini bukan karena kamu memenangkan permainan, tapi visibilitasnya tinggi sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menarik? Tidak tahu malu. Lihat apa yang kamu katakan. Aku tampan dan menawan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa begitu populer? Jericho Lee merasa puas diri dan tidak tahu bagaimana menulis kata tak tahu malu. Zhen Zixue tampak menghina, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Hentikan, kamu cemburu. Jericho Lee bersenandung. Kamu benar-benar menaruh hidungmu di wajahmu. Zhen Zixue menatapnya, untungnya kamu memenangkan permainan. Jika kamu kalah, aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa sekarang. Lagi pula aku menang. Tidak ada yang namanya pecundang. Bagaimanapun, hasilnya adalah kemenangan penuh. Ini adalah fakta yang sudah mapan dan tidak dapat diubah. Zhen Zixue berdebat dengannya, tetapi dia gagal. Oke, kamu menang. Selamat, atas nama Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok, karena telah memenangkan tongkat kebencian itu. Petik 2. Itu karena keterampilan medis mereka terlalu lemah. Saya tidak mempraktikkan esensi sama sekali. Mereka semua berani menyebut diri mereka ahli dan master. Saya akan tahu berapa kilo yang mereka miliki dalam sebuah kompetisi. Jika guru naik, mereka akan kalah lebih buruk lagi. Jericho Lee berkata dengan nada meremehkan bahwa orang yang menyebut Li Zixin sangat acuh tak acuh. Jika orang awam mengatakan demikian, mereka akan dianggap sombong dan terang-terangan. Tapi dia tidak sama, dia benar-benar, di depan seluruh rakyat Tiongkok, mengalahkan 10 besar perwakilan pengobatan flu. Tentu saja, dia berhak meremehkan Dr. Han. Sebenarnya dia tidak salah. Keterampilan medis Li Zixin dan lainnya rendah. Tahukah Anda, ada lebih dari 1 miliar orang di Tiongkok, begitu banyak talenta yang hanya menghasilkan 12 dokter suci. Dapat dikatakan bahwa ada salah satu dari 100 juta orang teratas. Populasi negara dingin ini hanya 50 juta orang.
Bagaimanapun, 1 dari 4 juta orang adalah master, 100 juta dan 4 juta. Artinya, tuanmu adalah Tuan Chang, dan kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan itu, Zhen Zixue harus mengakui. Setelah menonton siaran langsung kompetisi hari itu, penampilan buruk Jericho Lee sangat membuatnya terkesan. Pulanglah untuk memberitahu kakek kepada Jericho Lee bahwa itu adalah pujian lisan, langsung menyombongkan diri. Kakeknya adalah seorang dokter Ming, dan dia mengaku tidak sebaik Jericho Lee. Terlihat betapa kuatnya keterampilan medis Jericho Lee saat ini. Belum lagi. Apa hasil magangmu baru-baru ini di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Kudengar magang tahap pertamamu akan segera berakhir. Jericho Lee menggigit makanannya dan bertanya dengan santai. Seharusnya kurang dari seminggu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Seharusnya aku mendapat nilai bagus. Jawab Zhen Zixue sambil tersenyum. Itu bagus. Jericho Lee mengacungkannya. Jauh sekali darimu. Zhen Zixue memiliki rasa frustasi yang mendalam saat memikirkan kejahatan yang duduk di sampingnya, namun dia telah mampu mengalahkan keberadaan Han Yi. Jangan selalu membandingkan denganku. Orang itu berbeda. Jericho Lee menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun dia terlihat sangat cantik dan berbakat sekarang, ketika dia dalam keadaan lesu pada awalnya, semua orang berteriak dan memukulinya. Dia bahkan tidak punya uang untuk menyewa rumah, dan dia hampir dipukuli sampai mati oleh seorang gangster. Namun, dunia selalu tidak peduli tentang betapa sedihnya seseorang, hanya tentang pemandangannya, bagaimana memuji kesuksesannya. Inilah keadaan dunia. Ya, orang-orang berbeda, Zhen Zixue mengangguk, dan dia harus mengakuinya. Sebaliknya, dibandingkan dengan orang biasa, dia sudah unggul, dan dia harus puas. Yang paling ditakuti orang adalah keserakahan yang tidak pernah terpuaskan, ketidakpuasan dan lupa akan niat awal. Ngomong-ngomong, saya ingat, Anda sudah lama berpraktik di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, bukan? Ya, seharusnya lebih dari sebulan. Kalau begitu masa magangmu seharusnya hampir selesai, kan? Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Bab 617. 2 hari kemudian, sore itu, Chang Xuande memberitahu Jericho Lee bahwa magangnya di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok telah selesai. Sekarang kamu hampir siap untuk merasakan denyut nadimu, dan menyambungkan tulang-tulangmu. Magang ini akan selesai. Chang Xuande menjelaskan. Jericho Lee mengangguk, saya mengerti. Masa magang ini tidak singkat, namun juga tidak terlalu lama. Namun, dia merawat banyak pasien setiap hari, sehingga keterampilan medisnya meningkat pesat. Tentu saja prestasinya tidak hanya pada keterampilan medisnya, tetapi juga pada banyak keutamaan setelah merawat pasien. Tripod ilahi telah lama penuh dengan kekuatan pahala dan kebajikan, dan jelas sudah waktunya dia membuat terobosan. Kalian berdua, saya akan berbicara dengan dokter magang kalian nanti, katakan saja bahwa kinerja kalian sangat bagus, dan rumah sakit pasti akan memberi kalian nilai yang sangat baik. Di rumah sakit, Chang Xuande sudah memberitahu He Longyan. Baik, terima kasih Dr. Chang. Mereka sangat berterima kasih. Selama periode ini, meskipun mereka hanya bermain untuk Jericho Lee dan Chang Xuande, mereka belajar lebih banyak daripada yang mereka pelajari selama beberapa bulan di bawah asuhan Mi Cheng. Ayo pergi. Mereka berbalik untuk meninggalkan klinik. Pada saat ini, suara langkah kaki datang, dan He Longyan datang dengan tergesa-gesa. Lao Chang, tunggu sebentar. Mengikuti jejaknya, banyak orang tingkat tinggi dari rumah sakit datang, termasuk Yang Ping, Zheng Xiong dan Yu Hua, yang akrab dengan Jericho Lee. Orang tua, kamu tidak akan datang mulai besok. He Longyan bertanya dengan cemas, dan kata-katanya penuh dengan retensi. Chang Xuande memutar matanya dan berkata, tentu saja benar. Apakah menurutmu aku sangat suka bercanda? Tetapi dokter di bagian rawat jalan rumah sakit belum ditemukan. Mereka yang sedang berlibur belum kembali, mata He Longyan berkaca-kaca. Chang Xuande menatapnya dalam-dalam dan berkata, istirahatlah. Jangan membodohi saya dengan itu. Begitu Anda dan saya tidak tahu, dokter dari klinik sudah kembali. Sudah lama sekali. Sebesar apapun masalahnya, bisa ditangani dengan baik. Terlebih lagi, saat pertama kali saya membawa Jericho Lee, saya jelaskan bahwa dia hanya bisa tinggal paling lama lebih dari sebulan. Sekarang dia telah mempelajari apa yang harus dia pelajari, dan inilah waktunya untuk pergi. Pikirannya tertusuk, keinginannya di mata Longyan menghilang, dan dia menghela nafas dengan kecewa. Oke. Ayo pergi. Ayo pergi. Yang. Ping berkata tanpa daya, dalam hal ini, saya tidak akan menahan Anda. Saya harap perjalanan Anda lancar. Melihat kekecewaan dan desahan semua orang, Chang Xuande tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mengapa mereka semua menggantung wajah mereka seperti ini? Kamu tidak akan melihatku lagi. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Lagi pula, rumah sakitku tidak bisa kosong sepanjang waktu, tapi Jericho Lee bisa datang ke sini sesekali. Apa? Semua orang tercengang. Mata He Longyan membelalak, dan napasnya tiba-tiba menjadi mendesak. Lao Chang, maksudmu? Aku berencana memberi Jericho Lee waktu untuk berolahraga di sini. Lagi pula, pasien di sana lebih sedikit, atau ada lebih banyak pasien di sini, yang cocok untuk dia berlatih.
Chang Xuande berkata sambil tersenyum. He Longyan menunjukkan senyum gembira, dan dengan cepat menatap Jericho Lee. Jericho Lee, kamu tidak keberatan? Tidak. Jericho Lee juga tidak masalah. Lagi pula, dia sangat membutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dasarnya. Alasan mengapa pengobatan tradisional Tiongkok adalah karena ia termasuk dalam pengetahuan pengalaman dan perlu merawat banyak pasien untuk mengumpulkan pengalaman. Semakin berpengalaman pengobatan Tiongkok kuno, semakin berharga itu benar. Dia tidak berani menyombongkan diri bahwa dia memiliki cukup pengalaman sekarang. Bagus. He Longyan bersemangat, kalau begitu aku akan mengaturnya nanti, selama Jericho Lee datang berkunjung selama seminggu, 1 hari sudah cukup. Dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Sekarang Jericho Lee tidak seperti dulu lagi. Jericho Lee telah menjadi orang terkenal sejak dia memenangkan kompetisi antara Huaxia dan Han Yi. Hampir semua orang tahu itu ketika dia berjalan di jalan. Apalagi Jericho Lee telah membuktikan bahwa ia memiliki keterampilan medis yang tidak kalah dengan dinasti Ming. Untuk seorang dokter yang sangat terampil, He Longyan dirawat dengan sopan di rumah sakit manapun, terutama Jericho Lee, yang merupakan magang Chang Xuande. Dan Jericho Lee memiliki konflik dengan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Sejujurnya, dia khawatir Jericho Lee masih memiliki prasangka buruk terhadap rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga dia Longyan bisa mengambil inisiatif untuk meringankan hubungan kedua belah pihak. Selain itu, selama Jericho Lee berada di rumah sakit, bahkan 1 hari dalam seminggu, atau bahkan 1 hari dalam sebulan, dengan kehadirannya, Chang Xuande akan menjaga hubungan dengan pihak rumah sakit. Sebagai kepala dari 12 orang suci, meskipun hanya dengan kerabat, itu sangat berharga bagi He Longyan. Karena jika suatu saat rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok membutuhkan bantuan, Chang Xuande tidak akan menolak demi muridnya. Dengan energi Chang Xuande, sempoa mentalnya berderak, dan senyuman tebal muncul di wajahnya. Dia memandang Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, apakah kamu puas dengan pengaturan ini? Jericho Lee mengangguk, dengarkan pengaturan presiden dia. Bagus. He Longyan sangat gembira dan segera memanggil Yang Ping, direktur Yang, Anda harus segera mengaturnya. Yang Ping mengangguk. Chang Xuande melihat ke belakang kepergiannya dan merasa geli. Sebenarnya, dia berencana untuk membiarkan Jericho Lee melanjutkan magangnya di rumah sakit pengobatan Tiongkok sejak awal. Keterampilan medis saat ini masih kurang, jadi dia perlu terus memperkuat latihannya. Saat ini, jelas tidak cocok untuk pergi. Tapi dia masih punya rumah sakit yang harus dirawat, dan tidak bisa tinggal di rumah sakit tradisional Tionghoa. Obat-obatan, jadi dia sengaja memainkan sandiwara, berpura-pura pergi, dan meminta He Longyan dan yang lainnya untuk tinggal. Sesuai perhitungannya, He Longyan dan yang lainnya berinisiatif untuk tinggal. Dia secara alami mengajukan permintaannya. Dia tidak berhutang bantuan apapun, tetapi juga mencapai tujuannya. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Menunggu seseorang pergi, Jericho Lee memandang Chang Xuande dengan ekspresi aneh. Tuan, sebenarnya, Anda sudah berada di sana. Oke. Biarkan aku tinggal di rumah sakit. Chang Xuande tidak menyangkalnya. Petik 2. Saya tahu bahwa jika guru ingin pergi, dia tidak akan mengatakannya begitu saja. Dia hanya akan menelepon. Artinya ada rencana lain. Jericho Lee berduka atas He Longyan dan yang lainnya di dalam hatinya. Tuannya benar-benar licik, He Longyan dan yang lainnya diperhitungkan dengan jelas, tetapi He Longyan dan yang lainnya menganggap dia baik. Memang benar ada yang menjualnya dan membayarnya. Semuanya. Benar, ayo pergi. Jangan didengar Chang Xuande tidak mau terpeleset lidahnya. Dengan baik. Jericho Lee tidak merusak citra sang master. Dia menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Bab 618. 2 orang keluar dari rumah sakit, ini adalah mobil sport mewah, diparkir di depan pintu rumah sakit. Klik. Saat pintu terbuka, seorang wanita modis dan cantik turun dari mobil. Begitu dia muncul, semua orang di masa lalu melihatnya. Kakek Chang, Jericho Lee. Mo Lingyan berlari ke pintu dan kebetulan melihat Chang Xuande dan Jericho Lee keluar dari gedung. Oh, itu gadis Lingyan, Chang Xuande tertegun. Mo Lingyan maju dan meraih lengan Jericho Lee sambil tersenyum. Chang Xuande tertegun lagi dan berkedip. Dia sepertinya memahami sesuatu. Tampaknya merasakan tatapan aneh dari guru, Jericho Lee dengan cepat menjelaskan, Tuan, jangan salah paham dengan saya. Chang Xuande melambaikan tangannya, saya tahu, anak muda. Selain itu, ada baiknya bagi Anda untuk melakukannya. Bersama Lingyan. Tapi apakah kakekmu mengetahuinya? Jericho Lee dan Mo Lingyan menjadi teman. Chang Xuande terkejut dengan hal ini. Dia tahu bahwa Jericho Lee selalu melawan Mo Lingyan sebelumnya, dan dia telah menolak berkali-kali. Sekarang anak ini mulai menyukainya. Ya. Aku sudah memberitahu kakekku, dan dia setuju. Wajah merah angsa liar Yingling mengangguk. Oh itu bagus. Mata Chang Xuande sedikit menyipit, dengan senyuman di matanya. Dia memandang Jericho Lee dengan sedikit emosi. Saya pikir saya beruntung menjadi murid saya yang berharga. Tahukah Anda, Mo Lingyan cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, tapi dia adalah tipikal Bai Fumei. Jericho Lee lah yang telah naik. Namun, Chang Xuande tidak mengetahui bahwa Jericho Lee memiliki identitas lain.
Jika dia tahu, dia tidak akan berpikir demikian. Meskipun Mo Lingyan adalah seorang wanita muda dari Mohisme, Mohisme hanyalah satu dari 7 keluarga baru di Provinsi Huizhou, yang jauh di belakang Jericho Li. Anda tahu, sekarang 7 keluarga, tapi dia adalah pemimpinnya, dengarkan perintahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ketujuh keluarga itu adalah prajuritnya. Kakek Chang, Jericho Li, naik bas, aku akan mengantarmu kembali. Mo Ling dan Yan Yan tersenyum. Jericho Li sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mobil mewah yang diparkir tidak jauh dari situ. Apakah kamu datang ke sini untuk mengantar kami pergi? Ya. Seberapa sulit bagimu untuk kembali dengan mobil? Mo Lingyan berkata sambil tersenyum, saya menjemput, nyaman dan menghemat waktu. Aku akan merepotkanmu, kata Jericho Li tanpa kepura-puraan. Dia menoleh untuk melihat Chang Xuande, Tuan. Ya. Karena kebaikan Lingyan, kami sangat menghargainya, Chang Xuande berjalan ke mobil. 3 orang masuk ke dalam mobil, tak lama setelah mobil dinyalakan, Chang Xuande tiba-tiba berkata, gadis Lingyan, panggil aku kakek Chang, Jericho Li panggil aku tuan, kamu dan Jericho Li berteman. Apakah generasi ini agak kacau? Petik 2. Ini bukan berarti tidak apa-apa. Mereka tercengang. Yaitu. Orang Tionghoa sangat memperhatikan senioritas, apalagi pengobatan tradisional Tiongkok lebih memperhatikan senioritas. Mata Mo Lingyan menoleh dan berkata sambil tersenyum, itu solusi yang bagus. Jericho Li dan aku sekarang berteman. Aku akan memanggilnya apapun panggilannya, dan aku akan memanggilnya Sifu nanti, jadi kita tidak akan bingung. Chang Xuande menunjukkan senyum puas, saya merasa nama Anda adalah Sifu, yang jauh lebih ramah daripada nama Anda kakek Chang. Melihat tuan itu tidak keberatan, Jericho Li tidak bisa menahan anggukan. Dia sangat puas dengan penampilan dan kata-kata Mo Lingyan yang baik. Dia berpikir, angsa liar Mo Ling benar-benar berbeda dari sebelumnya, sekarang dia, lebih dari sebelumnya, nona manja itu, terlalu masuk akal. Modal, keluarga Lu. Sudah beberapa hari. Mengapa belum ada kabar apapun? Bagaimana cara Anda melakukannya? Tuan, tenanglah. Anak buahnya terdiam. Tenang. Bagaimana cara menenangkan diri? Satu persatu, tidak baik melakukan hal seperti ini. Aku tidak tahu. Menurutku semua orang di keluarga Lu adalah sampah. Lu Sushi sangat marah. Lu Sude dan yang lainnya di satu sisi juga sangat marah. Saya pikir mengirim seseorang untuk memberi pelajaran pada Jericho Li adalah hal yang aman, tetapi saya tidak menyangka orang yang dikirim sudah mati. Setelah menunggu berhari-hari ini hasilnya. Bagaimana kita bisa membuat mereka tidak marah? Sial. Siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi? Lu Sushi bingung. Menurut pendapatnya, dia mengirim seorang perwira militer ke Kaiguang. Tidak ada masalah untuk membersihkan Jericho Li. Tapi mengapa hasilnya sangat berbeda dengan milikku? Dengan suara yang dalam. Jika kita tidak memberi warna pada anak itu untuk dilihat, keluarga lain akan menunggu untuk melihat lelucon kita. Lu Sushi tidak bisa menelannya. Kakak, kita harus melakukan sesuatu, kita harus peduli dengan wajah orang lain. Lu Sulin tidak setuju. Itulah yang kamu pikirkan. Yang terpenting bagi ayah adalah wajah keluarganya. Kali ini, dia gagal lagi dan lagi. Apakah menurutmu dia tidak peduli? Lu Sushi menatap mereka. Lu Sulinton terdiam. Jelas sekali bahwa orang yang kami kirim kali ini jauh lebih baik daripada Lu Kai. Lu Sude mengerutkan alisnya dan tidak mengerti. Saya tidak memahaminya, kata Lu Sulin, jika anak laki-laki itu dapat membunuh Lukai, itu benar-benar mengejutkan saya. Tetapi Lukai, dalam analisis terakhir, adalah kekuatan pada masa pembangunan fondasi. Dia bahkan bisa membunuh Lu Feng. Mungkinkah kekuatannya akan terbuka? Lu Feng adalah kekuatan di masa awal Kaiguang, dan dia juga mati di tangan Jericho Li, yang membuat Lu Sude harus meragukan Li. Jericho Li juga merupakan kekuatan di masa-masa awal Kaiguang. Itu mungkin. Tapi bagaimana anak itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bajingan kecil itu adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Wajah Lu Sulin muram. Menurut penyelidikan intelijen mereka, Jericho Li hanyalah seorang magang di sekolah kedokteran. Menurut kebenarannya, dia seharusnya menjadi manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana orang biasa bisa membunuh seorang pejuang seperti Rukai? Dari mana anak laki-laki itu mendapatkan begitu banyak kekuatan? Lu Sushi mengepalkan tinjunya dan matanya marah. Pada saat itu, dia dan Rong Xinlian bertunangan, tetapi sudah waktunya untuk berbicara tentang pernikahan. Tapi Rong Xinlian mengkhianatinya, lolos dari pernikahan, dengan Li Wenyan seperti anak gunung, juga melahirkan Jericho Li yang sangat jahat. Ketika dia mengetahui beritanya, dia sangat marah sehingga dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Dalam hatinya, dia selalu menganggap Rong Xinlian sebagai wanitanya sendiri. Bahkan jika dia tidak menikahi Rong Xinlian, dia bahkan tidak memiliki perasaan apapun terhadap Rong Xinlian. Tapi dia sudah mengira Rong Xinlian adalah miliknya dan merupakan sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Alhasil, Li Wenyan melakukan pantangan tersebut sehingga selalu menyimpan dendam di hatinya. Dia mencoba membunuh Li Wenyan dan Rong Xinlian berkali-kali, mencoba memisahkan mereka. Tentu saja, Jericho Li, putra jahat keduanya, tidak mau melepaskannya.
Dapat dikatakan bahwa semakin kuat Jericho Lee, Lu Sushi semakin membencinya. Lu Sulin dan Lu Sude memandangi wajahnya yang muram dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak, tenang dulu. Meskipun anak itu jahat, kita tidak bisa main-main. Kita belum siap melakukannya. Anak itu sudah Tuan Li sebagai pendukungnya. Jika dia menyinggung Tuan Li, keluarga Lu tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan." Bab 619. Seorang guru surgawi, jika Anda melihat keluarga manapun di Tiongkok, akan diperlakukan dengan sopan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Meski mereka ingin meledakkan Abu Jericho Lee sekaligus, mereka tetap menjaga akal sehatnya. Tuan Li, Tuan Li. Bobot kata, guru surga, sudah cukup bagi siapapun untuk memandang ke atas gunung. Seorang penguasa surga dapat membuat keluarga kelas 3 manapun segera menjadi keluarga kelas 1, atau bahkan masuk ke dalam jajaran keluarga Tian Zihao. Tentu saja, keluarga Lu juga memiliki guru surgawi. Posisi guru surgawi itu adalah yang kedua setelah Lu Tianhua dalam keluarga, dan bahkan Lu Sushi dan yang lainnya tidak dapat menandinginya. Itu sebabnya mereka sangat takut pada Tuan Li. Saat mereka memikirkan kolusi Jericho Lee dan Lie, mereka membencinya. Sabar, berapa lama ini akan bertahan? Bagaimana jika Tuan Li adalah seorang guru surgawi? Bisakah dia benar-benar melakukan apa yang dia inginkan? Terlebih lagi, bukankah kita memiliki seorang guru surgawi di keluarga kita? Bagaimanapun, Lu Sushi bisa tidak menelan nada ini. Ini bukan soal alasan, tapi soal wajah. Saudaraku, tenanglah. Lu Sulin dan istrinya tidak menyangka amarahnya akan begitu kuat. Lu Sushi minum dengan marah, menatap mereka dengan dingin, jika ada yang berani membujukku lagi, maka aku tidak punya saudaranya. Begitu kata-kata itu keluar, mereka terdiam. Lu Sushi mendengus dingin, katakan padaku, di mana Tuan Lu sekarang? Dua orang mendengarkan dengan cemas. Saudaraku, jangan main-main. Pikirkan dua kali, kakak. Lu Sushi melambaikan tangannya dengan tegas, jangan katakan itu, aku sudah memutuskan. Kali ini, aku akan tetap menghancurkan anak itu. Sude, kamu baru saja bertemu dengan Tuan Lu bulan lalu. Kamu harus tahu keberadaannya. Katakan ini bagaimana saya bisa mengetahui keberadaan guru surgawi Lu Sude berpendapat. Berbohong. Lu Sushi dengan dingin membantah, bahkan jika keberadaan Lu Tianxi tidak diketahui, kamu selalu bertanggung jawab untuk menerimanya di keluarga ini. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Ketika kebohongannya terungkap, wajah Lu Sude berubah dan ragu-ragu. Namun, dia tidak tahan. Lu Sushi memiliki sikap yang keras dan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, beberapa hari yang lalu, Tuan Lu pergi ke villa di Yanshan dan bertemu ayahnya. Seharusnya masih ada di sana, begitu suara jatuh, Lu Sushi bergegas keluar. Melihat ini, Lu Sulin berkata dengan marah, kakak kedua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu tidak tahu kalau kakak laki-laki sedang marah sekarang dan tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Jika dia benar-benar membuat kekacauan, aku khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Lu Sude juga sangat tidak berdaya, saya tahu kakak laki-laki itu marah, tetapi jika dia tidak mengatakan itu sekarang, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ada seorang ayah di villa, dan dia pasti akan membujuk dia. Aduh. Aku hanya bisa berharap ayahku akan menghentikannya. Lu Sude menghela nafas. Menyelesaikan. Ada yang salah. Perkataan seorang Tian Hori mengubah wajah semua orang yang hadir. Wajah An Tiangang menjadi berat, dan dia menatap An Tian Hori, ada apa? Katanya, hatinya dipenuhi firasat buruk. Detik berikutnya, kata-kata An Tian Hori membuat matanya gelap dan hampir pingsan. Saudara keempat sudah mati. Seluruh penonton terkejut dengan ucapan ini. Apa? Kakak keempat meninggal. Bagaimana mungkin? Dia adalah penguasa surga, ya. Dia adalah master setingkat guru surgawi Zongjing. Bagaimana dia bisa mati? Percayalah, apakah itu Tiangang atau Tianlong, yang tertua di keluarga? Anda tahu, An Tianke adalah penguasa Zongjing, yaitu penguasa jangka menengah Jindan. Dia cukup kuat untuk berjalan melintasi Tiongkok. Bagaimana dia bisa dibunuh? Konyol. Itu konyol. Seorang Tian Hori menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang muram menunjukkan senyuman tak berdaya dan pahit yang kuat, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki keempat benar-benar meninggal. Dia telah pergi lama sekali tanpa informasi apapun. Saya mengirim seseorang untuk memeriksa dan menemukan kartu identitasnya. Katanya, dia mengeluarkan kartu ukiran batu giok yang sangat kecil, secara mengesankan menegaskan bahwa milik orang tersebut adalah seorang Tianke. Ketika Tiangang dan Tianlong melihat batu giok itu, wajah mereka berubah drastis. Tidak. Saudara keempat. Dua orang berteriak sepenuh hati, Jai Cantus ingin berpisah. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa membunuh saudara keempat? Apakah itu Tuan Li? Seorang Tiangang menatap ke arah seorang Tian Hori. Hingga saat ini, dia hanya bisa mencurigai Tuan Li. Bagaimanapun juga, Tuan Li juga seorang guru surgawi. Itu pasti dia. Dia adalah penguasa surga. Hanya penguasa surga yang dapat membunuh penguasa surga. Seorang Tianlong tampaknya telah menemukan kebenaran. Seorang Tian Hori menarik napas dalam-dalam.
Menurut informasi yang saya temukan, saudara keempat berada di kota Lusu. Dia menangkap Do Suait dan memaksa Tuan Li untuk muncul. Akibatnya, dia dibunuh oleh Tuan Li. Pop. Begitu suara itu turun, An Tianlong yang marah menghancurkan barang-barang di atas meja di depannya. Wow. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan dengan kekacauan itu, terutama para pelayan yang takut untuk bernapas. Bajingan. Tuan Li sangat berani, bahkan berani membunuh saudara keempatnya. Seorang Tiangang sangat marah. Menurutnya, antagonisme Li Ye terhadapnya berarti mempertaruhkan ketidakadilan besar di dunia. Mungkinkah seorang guru surgawi yang entah dari mana bisa menantang Anda? Tuan Li tidak pantas mendapatkannya. Rendah dia, tidak ada kualifikasi. An Tianhori membujuk untuk berkata. Tenang saja. Kapan itu? Saudara keempat sudah meninggal. Dia meninggal. Tahukah kamu apa artinya mati? Itu berarti kita akan kehilangan lebih dari separuh kekuatan kita untuk menetap. Mata seorang Tiangang saling melotot. Tianxi bukan hanya gelar kehormatan, tapi juga kata ganti kekuatan. Jika ada keluarga yang memiliki Tianxi, tidak masalah berada di keluarga di Zihao, atau bahkan di keluarga Tian Zihao. Dengan kata lain, jika sebuah keluarga kehilangan seorang guru surgawi, itu adalah kehilangan vitalitas yang besar. Meskipun Anjia kuat, hanya seorang Tianke yang merupakan penguasa surga. Sekarang setelah seorang Tianke mati, kekuatan Anjia secara keseluruhan pasti akan anjlok. Titik. Wajah seorang Tianhori terkejut, dan ada cahaya dingin di matanya. Betapapun bodohnya dia tahu apa artinya kehilangan antik. Sekarang bukan mengkhawatirkan kesedihan setelah kematian saudaraku, tapi apakah kematian Antaik akan langsung mengguncang fondasi pemukiman. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang Tiangang menatap An Tianlong. Wajah An Tianlong berubah. Setelah berpikir lebih dari 10 menit, dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Giginya dan berkata, pergi dan tanyakan pada Diakon. Apa? Mereka gempar. Seorang Tiangang tidak dapat membuat saluran, tolong beritahu Diakon. Saudaraku, saya tidak bisa melakukannya. Ya, saya tidak bisa. Setelah Anda memberitahu Diakon bahwa adik keempat telah meninggal, dia akan melakukannya, salahkan kami atas perbuatan buruk kami. Saya khawatir dia akan menghukum kami atau bahkan meninggalkan kami saat itu. An Tianhori juga buru-buru membujuk. Tenang dan bekerja keras untuk Diakon. Diakon memberikan banyak bantuan untuk menetap, tetapi itu tidak berarti bahwa Diakon akan menghapuskan mereka kapan saja. Kali ini, An Tianke meninggal, dan An Jia kehilangan tuannya. Diakon hanya akan menyalahkan mereka atas pekerjaan buruk mereka. Mungkin sejak saat itu, dia mengira An Jia adalah sampah dan meninggalkannya sebagai sapuku. Pada saat itu, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi. Bab 620. Saya tahu itu. Seorang Tianlong mengertakkan gigi dan meninggikan suaranya. Saya tahu bahwa meminta instruksi akan membuat Diakon menghukum kita. Tapi apakah ada pilihan lain sekarang? Ini, mereka tercengang. Ya. Sekarang kita tidak punya pilihan lain, jika kita tidak meminta Diakon untuk menebusnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Diakon dengan cara menetap saat ini? An Tianlong banyak berpikir. Tanpa kartu Tianlong, kekuatan menetap akan sangat berkurang. Dengan keadaan yang sudah tenang, tidak cukup hanya mengancam keluarga, apalagi menyelesaikan tugas yang diberikan Diakon. Anda tahu, setiap keluarga Tian Zihao memiliki setidaknya satu Tianxi. Tanpa penguasa surga sebagai kartu terbawah, apa yang bisa diselesaikan untuk bertarung dengan orang lain? Seorang Tianhori dan Tian Gang tidak bisa berkata-kata. Ya, hanya ada satu pilihan di hadapan mereka. Tolong beritahu Diakon. Tapi, tolong beritahu Diakon bahwa dia akan menyalahkan kita. Saya khawatir kita tidak mampu menanggungnya. Antinori masih khawatir. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu harus melakukannya. Kami tidak punya pilihan. Seorang Tianlong mengucapkan setiap kata dengan dingin. Seorang Tianhori tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan mengangguk, saya mengerti. Saya akan melakukannya sesuai dengan saran kakak. Jika dalam keadaan normal, dia tidak percaya bahwa menetap suatu hari nanti akan sampai pada keadaan di mana dia tidak punya pilihan. Tapi itu semua terjadi. Saudaraku, aku akan pergi bersamamu. Seorang Tiangang berpikir sejenak dan membuka mulutnya. Seorang Tianlong melambaikan tangannya, tidak, aku akan pergi sendiri. Aku akan menanggung kemarahan Diakon sendirian. Diakon akan menyalahkanmu, dan bahkan tidak akan ada orang yang berbicara mewakilimu. Seorang Tiangang berkata dengan serius. Kakak kedua benar. Situasinya mendesak. Jika kamu memiliki masalah lagi, kamu akan berada dalam masalah besar. Aku tidak mampu untuk berumah tangga sekarang. An Tianhori juga menyedot napas dalam-dalam, aku juga mengikuti sepotong lagi. Kamu. Seorang Tianlong memandangi kedua bersaudara itu, dan akhirnya mengangguk tak berdaya, aduh. Baiklah, kuharap Diakon bisa lolos begitu saja. Rumah sakit Suande, Kota Lusu. Pagi harinya, Jericho Lee dan Chang Suande mempelajari keterampilan medis untuk merawat pasien. Sore harinya, dia pergi bersama Chang Suande. Selepas bekerja, dan Mo Lingyan sedang menelepon bubur, satu hari hampir berlalu.
Pada malam hari, dia duduk bersila di kamar tidurnya. Ho. Tenang, merasakan napasnya sendiri, perlahan-lahan dia mengkondisikan napas, menetap. Menjalankan Alkitab medis, ki asli dalam tubuh melonjak seperti air pasang. Sekarang saya berada di tahap tengah bigu. Kekuatan pahala dan kebajikan dalam tripod dewa telah terakumulasi sepenuhnya. Saatnya untuk memberikan dampak pada tahap bigu selanjutnya. Merasakan kekuatan pahala dan kebajikan di Siascending, berdasarkan situasi terobosan terakhir, dia memperkirakan bahwa kali ini dia hanya bisa menembus satu tingkat alam, dan tidak mungkin menembus dua tingkat sekaligus seperti sebelumnya. Semakin lama Anda berlatih, semakin sulit untuk menerobos, dan semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan. Perlihatkan pada saya. Kekuatan kebajikan dan kebajikan menyembur keluar dari kuali dan mengalir ke setiap inci otot. Nafasnya segera mulai melambung. Ki yang bergejolak mulai memberikan dampak yang hebat pada katup alam. Puff. Ada dengungan tumpul di mulut, dan Ki yang sebenarnya tidak memiliki ketegangan, dan langsung menerobos belenggu bigu di kemudian hari. Pada saat ini, dia benar-benar memasuki periode akhir lembah, hanya selangkah lagi dari alam surga sejati, ramuan emas. Bersenandung. Nafasnya masih terengah-engah, jauh dari berhenti. Namun, dia segera menemukan bahwa meskipun ki aslinya bergejolak, jelas ada perasaan kurang tindak lanjut, yang tidak cukup untuk mendukungnya untuk terus menerobos. Benar saja, kita tidak bisa menembus dua level sekaligus. Meskipun dia sedikit kecewa, dia merasa lega ketika memikirkannya. Jindan, dikenal sebagai penguasa surga. Dari zaman dahulu hingga zaman modern, entah berapa banyak orang yang tidak bisa menembus alam di masa bigu selanjutnya, yang membuktikan bahwa masa Jindan jauh dari alam sebelumnya. Hal ini juga dapat dipastikan dengan pedang Suanyuan dan jarum Biankue. Pedang Suanyuan hanya dapat digunakan dengan enggan ketika mencapai periode dasar, tetapi pedang tersebut harus mencapai periode inti emas untuk benar-benar menangkal perlawanan pada pedang tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada jarum Biankue. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa periode Jindan adalah tahapan yang benar-benar melangkah ke jalan, dan semua level sebelumnya termasuk dalam level yang meletakkan fondasinya. Hal ini juga dapat dilihat dari ciri-ciri masing-masing alam. Periode pelatihan ki terbatas pada pergerakan ki nyata di dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan serangan. Itu termasuk metode paling dangkal dalam menggunakan ki asli. Selama periode pembangunan fondasi, benih-benih jalan besar dibiarkan di dalam tubuh, dan ki yang sebenarnya dilepaskan untuk membunuh orang. Pada periode pembukaan, ki yang sebenarnya dilepaskan untuk membentuk angin kencang ki yang sebenarnya untuk menahan serangan musuh. Selama periode pembukaan lembah, angin kencang ki yang sebenarnya terwujud untuk membentuk penutup pelindung ki yang sebenarnya, yang juga dapat menahan serangan musuh. Tak satu pun dari empat alam ini berada di luar kategori ki sejati. Ciri paling luar biasa dari periode Jindan adalah transformasi ki menjadi pedang. Yang disebut pedang ki sejati adalah memadatkan ki sejati menjadi berbagai senjata. Di permukaan, tampaknya sama dengan angin kencang ki yang sebenarnya di periode pembukaan lembah. Faktanya, tidak demikian. Transformasi ki menjadi pedang adalah menggabungkan ki dalam tubuh dengan aura langit dan bumi, dan meningkatkan kekuatan pedang dengan bantuan aura langit dan bumi. Dengan kata lain, ki sebenarnya dari periode Jindan telah melampaui jangkauannya dan mulai berkomunikasi dengan langit dan bumi. Kontras ini secara alami terjadi pada satu hari dan satu tempat, itulah sebabnya sulit bagi guru surgawi untuk menerobos dan mengapa ini begitu istimewa. Selain itu, sarana periode Jindan jauh lebih banyak daripada pedang transformasi Ki. Dikatakan bahwa setelah periode Jindan, Ki dapat digunakan untuk mengendalikan udara dan pengetahuan ilahi dapat digunakan untuk mengirimkan informasi. Namun kini Jericho Lee belum benar-benar memasuki masa keemasan yang masih jauh. Saya harus kembali ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan mencoba menjadi guru sejati secepat mungkin. Melihat tripod yang kosong, Jericho Lee merenung dalam hatinya. Dia hanya selangkah lagi dari masa ramuan emas sekarang. Meskipun dia tidak kalah dengan ahli ramuan pada umumnya dalam hal kekuatan, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika dia menghadapi kelainan semacam itu. Meskipun ia memiliki Alkitab medis sebagai senjata curang, bukan berarti semua pejuang di dunia ini bodoh. Tiongkok memiliki populasi puluhan juta, orang-orang luar biasa, dan akan selalu ada orang-orang jenius yang jahat. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Lebih baik dia berhati-hati. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi, membersihkan halaman dan membaca buku rapat seperti biasa. Chang Xuande bangkit dan menemukannya di halaman. Selamat pagi, Tuan. Yah, Chang Xuande mengangguk, kamu akan baik-baik saja hari ini. Tidak apa-apa. Ada apa dengan Sifu? Chang Xuande menjelaskan sambil tersenyum, apa yang saya katakan terakhir kali adalah pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok dan membiarkan Anda mendapatkan sertifikasi. Dengan keterampilan medis Anda saat ini, Anda seharusnya dapat mencapai tingkat tinggi, tetapi Anda mungkin perlu mengambil ikut serta dalam beberapa ujian.